kita akan mengadakan penilaian pengajaran guru dari PKN Islam. Yang di belakang adalah guru bapak, dosen bapak yang bernama Ustaz Khairul Ihsan Siregar. Beliau adalah lulusan alumni Satu Al-Azhar Mesir. Dan juga beliau seorang doktor, sudah S3. Jadi yang akan menilai Bapak secara langsung pada hari ini yaitu Bapak Ustaz Khairul Ihsan Siregar. Sebelum kita akan mulainya, mungkin yang masih ada di sekitar kita, sekitar kalian, yang masih ada sampah di bawahnya, bisa diambil terlebih dahulu. Dibersihkan terlebih dahulu yang masih ada sampah. Sudah ada sampah? Sudah. Untuk selanjutnya, mari kita sebelum mulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin baca doa, silakan. Siap. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, kemudian salawat serta salam berlimpah curah kalimahan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. pada keluarganya, pada sahabatnya dan juga pada kita semua insyaallah termasuk menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, afiat, nikmat panjang umur, yang mana kita bisa berada berkumpul di dalam kelas yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan tadarus terlebih dahulu. Bisa dibuka ukurannya anak-anak semua, kita akan tadarus dimulai dari surat Qul ya ayyuhal kafirun, surat apa tuh? Al-Kafirun. Dari surat Al-Kafirun sampai surat An-Nas. Silakan dibuka Qurannya masing-masing. Kita ngaji, kita niatkan bacaan Quran ini, apa yang kita baca, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kedua orang tua kita. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah sari ala qadri Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisir asmaul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca niat sebelum belajar. Ikutin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'limi wa tazakkur wa tazkiri wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a wajhillahi wa marratihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Amin. Sekarang bisa dibuka buku kajian PHD-nya, dikeluarin sama buku tulisnya dan HP untuk disimpan, tidak digunakan selama pembelajaran kecuali dalam hal nanti ketika dibutuhkan. Ada yang nggak bawa buku PHD? Siapa yang nggak bawa? 1, saya Pak. 2, 3. Kenapa nggak bawa buku PHD? Yang nggak bawa barang semuanya ya. Ada yang tahu kita hari ini ingin belajar apa? Kita tahu. Kita akan belajar bab 2. Coba dibuka buku paketnya bab 2. Sudah Ustaz. Dibaca dulu bareng-bareng. Bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menjauhi aib orang lain. Jadi apa sih tujuan kita untuk belajar bab ini? Yang pertama, menganalisis cabang iman. Cabang iman yang tadi kita sebutkan, yang pertama memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menjauhi aib. Tujuan yang kedua apa? Untuk mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Yang ketiga, tujuannya membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Di sini ada kata kunci anak-anak. Syukur nikmat, artinya apa syukur nikmat? Mengucapkan alhamdulillah. Di sini ada akad, ada aib, ada fitrah, ada akidah, ada suhuf atau sahifah, ada syariah, ada ghibah, ada akhlak. Nanti dari kata kunci ini anak-anak bisa dipahami. Apa sih maksudnya fitrah itu apa? Tuh jawabannya, diingat. Kemudian di sini ada kisah. Sebelum kita masuki pembelajaran, ada kisah yaitu dari kisah Hasan Nabil Hasan dan penyembah api yang bertaubat. Kisah ini berkaitan dengan keimanan. Dikisahkan oleh Sayyidina Hasan ibn Abil Hasan. Siapakah Sayyidina Hasan itu? Ialah seorang sahabat Rasulullah SAW. Di zaman Sayyidina Hasan ibn Abil Hasan ini hidup, ia juga hidup bersama orang-orang para ahli Badar, 70 orang. Jadi di lingkungan mereka dikelilingi oleh orang-orang yang mulia, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Kemudian singkat cerita, Sayyidina Hasan bin Abil Hasan ini disuruh untuk menjenguk orang yang sakit. Tapi orang yang sakit ini bukan dari orang yang beragama Islam, akan tetapi penyembah api yang dikatakan apa? Disebut dengan majusi. Singkat cerita, disuruh jenguk, maka Sayyidina
Hasan bin Abil Hasan ini menjenguknya. Untuk apa Sayyidina Hasan bin Abil Hasan menjenguk? Untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Ketemulah sama si penyembah api ini, Simeon namanya. Dalam keadaan sudah dalam sakaratul maut. Sebentar lagi is dead. Mati. Datanglah Sayyidina Hasan bin Abil Hasan pada Simeon. Diajak kayak gini, kata Sayyidina Hasan bin Abil Hasan, Simeon yuk masuk Islam gitu. Tapi Simeon ini menolak. Simeon siapa? Si penyembah api Majusi, menolak. Kenapa? Karena Simeon ini memiliki 3 alasan. Pertama, orang Islam ini yakin kalau misalnya di Islam dunia ini nggak boleh dikejar. Di Islam tidak boleh berlebih-lebihan dalam mencari harta. Akan tetapi kebanyakan orang Islam itu di siang harinya, malam, siang, pagi itu mengejar-ngejar harta. Itu alasan pertama Simeon gak mau masuk Islam. Alasan yang kedua, Simeon gak mau masuk Islam, si penyembah Majusi ini gak mau masuk Islam karena di Islam ini yakin bahwa kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi nggak banyak dari tingkah laku kita ini kebanyakan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang kedua. Alasan yang terakhir apa? Kita semua ini yakin bakalan mati. Bakalan nggak ada di dunia hanyalah sementara. Tapi apa? Kita semua jarang menyiapkan bekal amalan kita ketika nanti kita sudah wafat dengan amalan soleh. Itu tadi 3 alasan Simeon gak mau masuk Islam. Kemudian kata Sayyidina Hasan bin Abil Hasan, oke, kalau itu alasanmu tidak mau masuk Islam, dengan yang dilakukan oleh orang muslim tersebut, misal karena dia suka maksiat tapi dia Islam, ia akan disiksa dengan api neraka. Akan tetapi api neraka ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak api ini tidak melukai orang itu, maka ia selamat. Sedangkan engkau, si Simeon ini penyembah api, dia tidak akan selamat selama-lamanya. Kenapa? Karena ia bukan orang Islam. Kemudian si Sayyidina Hasan bin Abil Hasan ini menyelupkan tangannya ke api. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, tangannya Sayyidina Hasan bin Abil Hasan ini enggak kebakar, enggak kepanasan, meskipun ada di api. Ini yang disebut dengan karomah. Hanya ada oleh orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Simeon yang melihat itu terkejut. Dan jika cerita ia ingin masuk Islam dengan syarat apa? Dengan syarat harus menjamin bahwa si Simeon ini tidak akan diazab oleh Allah, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu dijamin oleh Sayyidina Hasan bin Abil Hasan dengan catatan ditulis di kertas. Kasih ini, sebarkan bahwa engkau telah masuk Islam. Kemudian gak lama dari itu Simeon bersyahadat dan di akhir hidupnya ia wafat dalam keadaan muslim. Apa hikmah yang bisa kita petik dalam kisah ini? Adalah kita harus bergaul dengan siapapun tanpa melihat agama apapun. Wajiban kita apa? Mengajak, bukan memaksa agar orang bisa masuk ke agama Islam. Sedangkan nggak mau ya sudah. Itu. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang memenuhi janji. Memenuhi janji ini merupakan salah satu ciri-ciri orang beriman. Ada orang muslim, ada orang mukmin. Kalau ada orang yang nepatin janji, dia orang muslim. Tapi kalau ada orang yang nepatin janji, maka ia termasuk orang mukmin. Apa ciri dari orang mukmin? Yaitu menepati janji. Ingat-ingat, ciri orang mukmin menepati janji. Kalau misalnya ada orang yang menepati janji, berarti dia bukan orang mukmin, akan tetapi dia muslim. Itu. Dan menurut bahasa, janji itu bisa disebut akad. Akad apa? Ikatan yang kuat atau tali yang bisa dapat digenggam erat. Dari Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qur'an, yaitu Al-Isra ayat 34, wa aufu bil uqud.
Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Artinya, dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Di surat lain, di surat Al-Maidah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, tunaikanlah janji. Ada macam-macam janji. Yang pertama, janji kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janji kita pada sesama manusia. Pertanyaannya, kapan kita janji kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa jawab? Coba dilihat buku paketnya halaman 43. Kapan kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Diterangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, wa id aqada rabbuka adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang punggung Nabi Adam alaihissalam apa? Keturunan Nabi Adam. Siapa keturunan Nabi Adam? Adalah kita semua. Jadi kita adalah termasuk keturunan Nabi siapa? Nabi Adam. Kemudian apa dilanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala? Wa ashhadahum 'ala anfusihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keturunan Nabi Adam semuanya untuk bersaksi. Apa? Alastu bi rabbikum. Bukankah Allah ini Tuhan kalian? Bukankah aku Tuhanmu? Kita semua tuh pada waktu itu masih di dalam alam rahim menjawab, qalu bala syahidna. Berkata mereka semua, betul ya Rabb, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku, Tuhan kami. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Agar apa Allah Subhanahu wa taala memberikan persaksian seperti itu? Agar nanti ketika di hari kiamat kita tidak menjadi orang yang tidak tahu. Lanjutan ayatnya, antaqula yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Gak ada alasan tuh nanti ketika dari kiamat kita, ya Rabb, kami semasa di dunia nggak tahu kalau misalnya ada agama Islam. Ya Rabb, kami nggak tahu ada sekolah. Kami nggak tahu ajaran agama Islam dan sebagainya. Jadi nggak ada alasan tuh kita nanti dari kiamat tidak kenal agama Islam. Jadi pertama janji kita pada Allah. Yang kedua janji kita kepada sesama manusia. Apapun itu bentuknya. Kalau di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa ayyasha Allah." Jangan sekali-kali kita kata kepada teman kita, saya bakalan datang esok hari, saya bakalan ngerjain ini. Padahal sesuatu itu belum tentu akan terjadi. Maka solusinya apa? Dengan mengucapkan insya Allah. Materi selanjutnya mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat ini jarang kita lakukan. Padahal di setiap detik kita, di setiap menit kita itu banyak nikmat Allah. Tangan kita bisa digerakkan, itu termasuk nikmat Allah. Kita bisa melangkah, itu termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari contoh yang sudah Bapak sebutkan tadi, siapa yang ingin mencontohkan nikmat Allah yang lainnya? Angkat tangan. Apa contoh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, nikmat untuk hidup. Nikmat dikasih untuk hidup. Dikasih untuk hidup digunakan untuk apa? Beribadah. Untuk beribadah kepada Allah. Kita kasih aplaus untuk mengira. Dapat? Ya. Contoh yang lainnya, coba yang mau mencontohkan. Nikmat haus lapar, Pak. Nikmat Haus lapar. nikmat haus lapar. Ya, Itu termasuk nikmat atau bukan? biar tujuannya tuh buat kita membantu sesama orang yang jualan, Pak. Betul, kita kasih aplaus bisa masuk. Nikmat haus lapar supaya bisa membantu orang jualan. Ada lagi satu orang lagi? Iya, mulai. Nikmat sehat digunakan untuk olahraga. Kita kasih aplaus. Itu tadi bentuk macam-macam nikmat. Ya, bentuk macam-macam nikmat contohnya tadi udah teman kalian sebutkan.
Ada banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, yang dikatakan nikmat, mensyukuri nikmat itu nggak cukup cuma mengucapkan alhamdulillah, harus ada 3 korelasi. Yang pertama dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua dengan hati kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat tersebut bukan untuk digunakan maksiat. Yang ketiga, contoh kita mensyukuri nikmat dengan melakukan, dibuktikan dengan anggota badan. Misal kita dikasih sehat, yang tadi Adit bilang apa? Digunakan untuk olahraga. Itu bukti mensyukuri nikmat. Kita lanjut kepada memelihara lisan. Di sini ada yang dengar pepatah nggak? Mulutmu itu harimaumu. Ya. Ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari pepatah itu? Angkat tangan. Iya boleh. Ayo yang lain yang tertarik apa? Jadi kalau misalnya kita mau berbicara itu harus hati-hati karena semua yang kita ucapkan itu kan termasuk doa ya, kayak jadi jangan asal kalau misalnya kita berbicara sama orang lain, sama manusia, karena mulutmu harimau. Kira kasih aplaus. Jadi betul apa yang dibilang oleh teman kita bahwa dalam setiap tingkah kita harus hati-hati menjaga lisan kita. Lisan ini sesuatu yang tidak berkurang, akan tetapi bisa menyakiti seseorang sampai ke hati. Itu bahayanya lisan. Oleh karena itu kita harus menjaga lisan baik. Ketika kita ingin berjanji, kita pikirin dulu kita bisa dapatin enggak, ataupun kita ingin berbicara dengan teman kita perhatiin jangan sampai teman kita tersinggung. Kemudian menutupi aib orang lain. Apa sih yang dimaksud dengan aib? Siapa yang bisa angkat tangan? Yang dimaksud dengan aib? Iya, angkat tangan dulu. Aib. Aib itu apa sih aib? Iya. Silakan. Aib merupakan keburukan. Kita kasih aplaus. Aib adalah keburukan seseorang atau bisa dikatakan sebagai kekurangan, celah kekurangan. Jadi kita memiliki kewajiban nih, ciri orang beriman adalah menutupi aib. Ketika kita melihat teman kita punya aib, kita nggak boleh mencelaknya. Ada macam-macam aib. Yang pertama aib zahir dan aib batin. Apa sih itu aib zahir? Aib yang terlihat seperti ada buah-buahan yang udah kemakan, apel busuk kelihatan, atau pisang yang udah gak layak buat dimakan, itu aib zahir kelihatan. Tapi aib batin, ada yang tahu nggak aib batin? Aib yang tersembunyi. Contoh nih, contoh. Bensin pertama dicampur sama pertalite. Itu nggak ketahuan tuh, aib tersembunyi. Kemudian contohnya apa? Beras yang kualitasnya bagus dicampur dengan beras kualitasnya nggak bagus. Itu termasuk aib yang tersembunyi. Gak boleh tuh orang muslim melakukan hal seperti itu, mencampur yang tidak sesuai dengan kualitas kadarnya. Apa konsekuensinya? Nanti berdosa. Selanjutnya, Bapak mau nanya. ya boleh menanya. Tadi kan lagi basahin. Itu kan ada misalnya nih, kita punya teman. Itu tuh alhamdulillah nikah gitu. Terus kan kita tahu nih Pak, dia punya aib gitu. Itu kalau misalnya kita tetap nutupin tapi nggak kita kasih tahu orang gitu, itu ikutan dosa apa enggak? Bagus pertanyaannya. Kalau misalnya kita tahu nih teman kita, alhamdulillah ada yang hamil di luar, tapi orang tuanya tahu nggak? Kalau misalnya nggak tahu semua, Orang tuanya nggak tahu. Iya, kenapa? dia ceritanya sama saya doang misalnya. Oh, dia ceritanya sama teman doang.
doang. Orang tuanya tahu nggak? Berarti nggak tahu. Kalau yang seperti itu ada hal-hal yang harus diketahui oleh orang tua. Orang tuanya dia, ketika kita tahu ada yang melakukan hal seperti itu, pertama kita harus kasih tahu ke orang tuanya dia. Dengan catatan, mungkin si anak ini nggak berani. Kita bisa nemenin dia buat bantuin ngomong ke orang tuanya. Kewajiban kita cuma itu, tapi kita nggak wajib ngasih tahu, bahkan haram ngasih tahu kalau dia lebih lahir di luar nikah kepada teman-teman yang lain. Karena dia ngasih tahunya ke kamu aja, maka kamu mempunyai kewajiban untuk menutupi aibnya dia. Kalau ke orang tuanya nggak dosa. Kenapa? Karena ada hubungan darah dengan orang tua dengan anak itu. Kalau misalnya ke yang lainnya itu haram. Apalagi kalau misalnya tuduhan kita tidak terbukti benar. Menuduh seseorang berzina ada hukumannya tanpa disertai bukti. Apa? Didera 80 kali cambukan kalau nggak terbukti. Berat makanya. Karena itu kita sebisa mungkin menjauhi hal-hal seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya pertanyaan lagi nanti kita akan sampaikan di pertemuan mendatang. Oke, sama-sama. Karena ada tugasnya membuat jurnal harian yang berfokus pada mensyukuri nikmat. Jadi ditulis nikmatnya hari ini dapat apa dan bentuk mensyukuri nikmat tersebut apa. Udah pada ngerjain semuanya? Udah. Jadi di sini Bapak punya pulpen. Spidol ini nanti akan Bapak oper dari sebelah kanan Bapak terus sambil nyanyi lagu Garuda Pancasila. Pas diberhenti lagu itu selesai, maka orang itu berdiri bacain contoh nikmat dia yang dia terima pada hari itu. Paham semuanya? Paham. Jadi kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. bisa ya? Pada awal kan? Bapak mulai dari sini nanti dioper terus pas sampai berhenti orang itu yang akan bangun bacain. Oke, paham? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukung karya proklamasi. Karya Pancasila dasar negara. Karya Tanjung Makmur sentosa. Pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Iya, baca aja, sila ayo. Hari kami tanggal 6 November. Yang lain dengerin. Ayo Jan. Pak, di ini Pak. Yang dibuka, yang udah dikerjain. Bebas mau lihat apa? Bebas. November. Nikmat yang pertama masih diberi kesehatan, yang kedua dapat beraktivitas bebas, yang ketiga dapat makanan dari orang yang ulang tahun. Syukur yang pertama melaksanakan sholat, yang kedua menentukan pembelajaran baik di sekolah atau di rumah, yang ketiga tidak menyia-nyiakan makanan, yang keempat berterima kasih kepada orang. Oke, kita kasih aplaus buat mereka. Bisa nih.
tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, jiwa bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju. Undir nikmatnya. Yang lain mendengarkan. Oke. Saya di hari Senin. Yang pertama itu waktu pagi, kedua itu masih bisa melihat, yang ketiga masih bisa mendengar, yang keempat belajar, yang kelima bisa makan. Kita udah lanjut lagi lanjut. Yang pertama waktu pagi membaca doa, melihat surat Al-Quran, yang ketiga mendengar sholawat, yang keempat belajar fokus belajar, yang kelima mengucap alhamdulillah buat makan. Oke, kita sampel untuk ya anak-anak semua, jadi tadi itu bentuk dari contoh nikmat dan cara bersyukur nikmat. Jadi untuk pelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai sekarang. Untuk nanti pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di minggu depan. Oke semuanya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Amin. Kita akhiri dengan mengucap doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.